Insya Allah Haul Gus Dur yang ke-15 akan diselenggarakan di Ciganjur, di Jalan Warung Sila nomor 10 Ciganjur, ini kediaman Gus Dur, tanggal 21 Desember 2024, Ba'da Isya. Jadi kalau yang berminat untuk hadir, Ba'da Isya acaranya akan dimulai. Tapi biasanya memang harus hadir lebih awal, karena banyak yang akan hadir, disarankan untuk hadir lebih awal supaya bisa dapat tempat. Cara ngundinya nggak pakai home pimpa, ya gantian aja. Kalau tahun lalu sudah Mbak Lisa, tahun berikutnya saya, nanti berikutnya lagi adik saya, ya kita gantian saja jadi ketua panitia. Tapi ya seluruh keluarga pasti akan ikut berpartisipasi. Cuma biasanya memang dalam Haul Gus Dur akan ada pidato sambutan dari keluarga. Nah, biasanya ibu itu kemudian menugaskan salah satu putrinya itu. Nah, yang kebetulan menjadi ketua panitia. Jadi begitu pembagian tugasnya. Tahun ini insya Allah yang sudah akan hadir mulai dari Menteri Agama, Kiai Haji Nasaruddin Umar, lalu kemudian ada para kiai pastinya, tausiah disampaikan oleh Kiai Zulfa Mustafa dari PBNU, lalu juga nanti tentunya ada penampilan dari Syubanul Muslimin bersama dengan Gus Asmi, ini lagi jadi idolanya anak-anak muda sekarang kan. Lalu juga ada penampil-penampil, mulai dari penampil teman-teman difabel, ya, dan juga kemudian biasanya ada testimoni-testimoni dari tokoh-tokoh dan lain sebagainya, begitulah. Karena Gus Dur adalah milik masyarakat, maka acara ini dibuka untuk umum. Siapapun boleh hadir, siapapun mereka. Dan boleh juga yang mau jualan di sana boleh, silakan. Semuanya sama-sama mengambil barokah dari Gus Dur. Misalnya ada tukang es, ada tukang tahu, siapapun boleh dan kita akan hormati mereka. Silakan. Jadi kan setiap tahun pasti ada tema-tema yang kita pilih yang menggambarkan karakter Gus Dur selama ini. Nah, salah satu karakter Gus Dur yang paling mengemuka adalah pembelaan Gus Dur terhadap mereka-mereka yang lemah, mustad'afin, mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka-mereka yang mungkin dipandang dengan sebelah mata saja. Nah, justru Gus Dur kan selalu membela mereka. Jadi ada satu hal yang disalahpahami bahwa Gus Dur seolah-olah hanya membela minoritas. Itu keliru. Gus Dur bukan membela minoritas, Gus Dur membela yang lemah. Nah, ketika kelompok minoritas kebetulan adalah orang yang dilemahkan, maka itu dibela oleh Gus Dur. Tapi kalau kemudian minoritas malah menjadi orang yang mendominasi atau malah melakukan intimidasi, ya pasti akan ditentang juga oleh Gus Dur. Nah, demikian juga mayoritas. Kalau mayoritasnya, mayoritas Muslim misalnya, kebetulan menjadi korban, maka pasti akan dibela mati-matian oleh Gus Dur. Jadi Gus Dur itu yang paling utama adalah membela mereka yang lemah, membela mereka yang dilemahkan juga oleh sistem, oleh yang lainnya. Nah, kenapa kita juga perlu mengemukakan adanya kepentingan untuk selalu menajamkan nurani kita? Karena kita sama-sama tahu saat ini seolah-olah tatanan masyarakat kok serba terbalik. Yang benar kadang-kadang dianggap salah, yang keliru dibenarkan. Hanya karena diikuti oleh banyak orang misalnya. Nah, ini oleh Gus Dur adalah suatu hal yang harus dikoreksi. Ya, kita semua tetap harus berpegang pada nurani kita, terutama dalam menjalani kehidupan yang semakin lama semakin kompleks. Sekarang banyak tindakan-tindakan yang tercela misalnya, tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma, tindakan-tindakan dari apa yang bertentangan dengan nilai agama, itu seolah-olah diperbolehkan saja. Ya, mulai dari korupsi, tindakan korupsi, penyimpangan kekuasaan, lalu kemudian semenang-menang pada orang-orang kecil. Nah, kemudian justru orang
memanipulasi peraturan dan lain sebagainya ini kan salah semua. Nah, tapi kok banyak orang yang cenderung lebih menerima saja. Nah, mungkin ada yang karena merasa tidak berdaya, mungkin karena ada yang merasa ya udahlah mau gimana lagi sudah pasrah. Ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Yang paling penting bahwa nuraninya harus tetap diasah. Harus mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Walaupun kita tidak mampu melakukan koreksi dengan tindakan, dengan lisan, tetapi minimal dalam hati kita masih bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, maka haul kali ini bertema menajamkan nurani dan membela mereka yang lemah. Haul ini sifatnya pasti reflektif. Tujuan utama tentu adalah mengingatkan kita semua bahwa kita ini adalah makhluk yang akan berhadapan dengan kematian pada ujung cerita kisah kehidupan kita. Nah, haul ini juga mengingatkan kita untuk kemudian sibuk fokus pada membuat karya ketika kita masih hidup, sehingga kemudian bisa meninggalkan legacy ketika kita sudah berpulang. Sama seperti yang dilakukan oleh Gus Dur. Haul ini punya fungsi juga untuk belajar dari keteladanan apa-apa yang pernah diperjuangkan oleh Gus Dur selama ini, supaya bisa kita teruskan hal-hal yang bisa berguna untuk masyarakat, bisa kita perkuat lagi, bisa kita perdalam lagi apa yang belum selesai dari misi Gus Dur selama ini untuk berjuang bagi kemanusiaan, berjuang bagi persaudaraan antara sesama umat manusia, lalu kemudian membela mereka-mereka yang miskin, membela mereka-mereka yang teraniaya, itu masih bisa kita teruskan. Nah, jadi fungsi haul itu adalah belajar dari keteladanan sikap orang yang dihauli. Nah, karena haulnya Gus Dur, maka kita belajar dari apa yang menjadi karakteristik sifat Gus Dur selama ini. Nah, kita tentu berharap kan ada 9 nilai-nilai utama Gus Dur. Ada nilai insaniyah ya, tentang kemanusiaan, ada musawah, ada tentang kesetaraan, ada tentang kesederhanaan ya. Gus Dur itu nggak pernah membeda-bedakan orang. Mau dia presiden, mau dia tukang es, mau dia tukang parkir, tukang beca, semua sama, diterima sama, semua diperlakukan dengan rasa hormat. Nah, saya harap itu bisa menjadi toladan bagi kita semua. Jangan kita merasa mentang-mentang sudah populer, kemudian bisa memperlakukan orang lain yang dianggap lebih hina, seolah-olah karena kondisi ekonominya mungkin tidak sekuat kita, lalu bisa kita intimidasi, bisa kita ejek, bisa kita kita permalukan. Nah, itu nggak boleh. Buat seluruh masyarakat yang ingin hadir pada acara Haul Gus Dur ke-15, silakan saja untuk hadir. Dan yang ingin mengetahui tentang banyak detail-detail mengenai Haul Gus Dur ke-15, boleh dilihat di medsos saya, di Instagram Yani Wahid, ya, @YeniWahid, YENNY Wahid, atau kakak dan adik saya ada Alisa Wahid, Anita Wahid, Inaya Wahid, lalu juga di Wahid Foundation, bisa juga di Jaringan Gus Durian. Nah, itu semua akan ada detail-detail yang akan kita beritahu tentang Haul Gus Dur ke-15. Tapi intinya tanggal 21 Desember 2024, Mbak Daisha di kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta. Sampai ketemu nanti.